Selamat malam, saya Luis Tendean. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang saya. Latar belakang saya adalah mantan pengusaha panci profesional. Dan juga saya mantan dari mahasiswa. Dari dulu sampai kini, selama-lamanya, amin. Oke, itu latar belakang saya. Dulu waktu saya lahir, saya biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata ketika saya cek ke mama saya mengatakan bahwa, saya tanya ya mama saya, Luis Tendean itu katanya bayi ajaib gitu. Saya mau tanya sama mama saya, betul gak sih waktu saya lahir saya ajaib? Mama saya bilang, maksudnya apa ajaib? Setahu saya kamu lahir bugil. Apakah bugil itu ajaib? Apakah waktu saya lahir saya luar biasa? Seingat saya, kata mama saya, waktu itu kamu lahir biasa-biasa aja tuh, wek-wek katanya. Masa mah, kata teman-teman saya, mereka percaya saya ajaib. Mungkin nggak waktu saya lahir, ketika saya keluar, kepala saya keluar, terus saya bilang sama dokter sama susternya, 95% ditentukan oleh impian. Anda bayangkan, jika itu terjadi, mungkin dokter susternya pingsan semua. Ya, saya bukan orang siapa-siapa. Saya hanya orang biasa, Pak. Saya lahir, saya sekolah, TK, SD saya juara kelas, SMP hampir nggak naik kelas, SMA hampir nggak diterima. Waktu SMA saya punya prestasi paling bagus dan paling mengesankan adalah saya ranking yang paling tinggi, yaitu 49 dari 49 orang. Ya itulah kehidupan saya waktu SMA dulu. Lalu saya lulus SMA dengan sedikit ting-ting gini, sedikit kedip-kedipan mata sama gurunya. Gurunya bilang, Luis kamu harusnya nggak lulus, tapi karena ibu kenal kamu, jadi kamu saya luluskan. Terima kasih ibu, untung kenal ya. Kalau enggak saya masih SMA sampai sekarang. Oke, 93 saya pindah ke Bandung. Kenapa? Karena orang tua saya bilang ini hopeless, lebih baik jauhin saja sama orang tua, biar datang ke Bandung, biar tahu rasa sendirian, gitu. Provokatornya kakak saya. Oh iya, biar tahu diri itu anak satu manja, tidur terus kerjanya gitu. Soalnya saya waktu semasa dulu, waktu SMA, 15 jam sehari itu saya tidur. Gitu. Ya. Tidur. 8 jamnya tidur juga. Masih sisa 1 jam itu makan, Pak. Ya itulah kehidupan saya SMA. Jadi begitu parah. Akhirnya kakak saya bilang, udah ini mendingan di Bandung. Ya udah, tahun 93 saya kuliah di Bandung. Saya pernah kuliah begini juga. Sembarangan. Saya pernah kuliah. Bulan Agustus saya datang di ospek. Saya nggak mau ikut. Saya nggak suka di ospek sembarangan. Belum tahu siapa saya. Saya nggak mau di ospek tahun 93. Habis itu saya masuk ketika sudah masuk kuliah bulan September. Saya pernah kuliah, saudara, sampai Oktober. Karena waktu Oktober itu waktu tanggal 4 Oktober, kenapa saya ingat? Karena itu ulang tahunnya teman saya. Karena pada saat teman saya ulang tahun, rumah saya kebakaran. Jadi saya ingat terus teman saya itu, ulang tahunnya membawa bencana. Jadi teman saya itu ulang tahun, saya kebakaran rumahnya, ya. Saya kebakaran rumah saya di Jakarta. Anda bayangkan jika rumah Anda terbakar, barang Anda hilang aja Anda sudah sakit hati. Handphone hilang bagaimana? Sakit hati kan? Saya punya rumah Pak hilang. Kebakaran, sakit hati sekali. Tahun 93. Saya bisa bercerita dengan enteng seperti ini, soalnya saya sudah beli seri 6. Kalau dulu mau cerita juga kebakaran, ya Bapak Ibu sekalian, itu masa lalu saya luar biasa kelam sekali. Itu tahun 93 rumah saya kebakaran, lalu dilanjutkan dengan tahun 96 papa saya meninggal. Di situ saya melihat bahwa ternyata saya telah buang-buang waktu dalam hidup. Jadi mulai tahun 93 saya ditawarkan bisnis network marketing, bisnis bulat-bulat gitu kira-kira. Langsung di saat tahun 93 saya berkenalan dengan namanya, lu di sini ya, lu bulat, lu cari orang nih, bulat-bulat, lu dapat duit. Bulat-bulat dapat duit. Wah, lumayan juga gitu. Kayak pohon, pakai pohon gitu, bulat-bulat. Oh, gitu. Wah, saya ikutin 93. Saya ikut seminarnya. Di situ saya berubah, Pak. Saya menyadari bahwa ternyata hidup saya itu sudah saya buang-buang. Di situ saya mengambil tanggung jawab di tangan saya sendiri. Hidup di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Sejak tahun 93 saya jalankan bisnis network marketing sampai tahun 2000 dan nggak pernah sukses. Gagal terus, Pak. Ya,
sekilas kehidupan saya waktu 93 sampai 2000 sembari kuliah, saya cari uang lewat bisnis network marketing, tapi nggak pernah kaya-kaya, gagal terus. Nah, saya masih ingat ini kisah-kisah yang menjijikkan ya. Aduh. Jadi saya dulu saking pelitnya, bukan saking pelitnya, nggak punya duit pelit. Saking iritnya, saya itu pernah makan di Kentucky Fried Chicken. Tepatnya sih di Dairy Queen, cuma sekarang udah nggak ada ya. Dairy Queen tuh di dekat jalan itu, Regent tuh, veteran. Dairy Queen, seperti Kentucky. Saya hitung-hitung, mahal banget jual nasi sebegitu aja berapa ceng. Waktu itu si saceng pasti ceng. Gila, saceng-siceng bisa dapat seminggu itu kalau di warung dekat rumah gua gitu. Jadi saya dari kos sama teman-teman berangkat ke sana, saya beli nasi bungkus. Baru tahu sekarang kan? Baru tahu. Jadi saya masuk, naik motor, numpang teman, bawa kresek hitam. Hitam, nggak kelihatan isinya. Beli ayam 1. Ya, botol ada, aqua sendiri, nggak apa-apa. Beli ayam 1, udah dikasih ayam 1. Keren, duduknya di sofa, empuk. Nasi gede banget, ayam 1. Orangnya bingung, kayaknya nggak pesen nasi, tapi dia nengok sebentar, nengok lagi, kok ada nasi ya? Jadi saya di balik meja tuh begini, makan ayam di sini, habis itu jadi satu tangan ketika di ayam jaim, mulai malu-maluin. Saking keselnya, susah banget sih mesti satu sini. Ditumplekin nasinya ke piring, mulai si kasir bingung. Tadi kayaknya nggak beli nasi, kenapa bisa ada nasi gitu? Banyak lagi, orang kaya. Aib. Terus saking miskinnya juga saya pernah tuh naik mobil butut sama sepupu saya yang Pak Eko di Bronslayan Makassar, sekarang udah dapat BMW juga. Dulu kita berdua jalan-jalan di Bandung, di Jakarta jalan-jalan pakai mobil butut. Mobil bututnya tuh begini. Kalau kita nyetir, itu kalau hujan, wipernya yang jalan yang di sini, yang di penumpang. Jadi kalau hujan, yang supir nggak nyala. Jadi kita sambil nyetir begini. Wah, gitu. Wipernya nggak nyala, Bos. Aduh, ini mobil ban kempes terus lagi, nggak bisa beli ban baru, jendela dibuka hilang jendelanya. Tiap kali jaim ngajak cewek, Veve masuk kan, pacar saya waktu itu kan, Veve gini buka jendela, jangan, demi keamanan jangan gitu, padahal kalau dibuka hilang jendelanya. Nah, terus saya sama Pak Eko pernah begini, datang ke pom bensin, Pak, pom bensin, keren banget, pom bensin naik mobil. Dorong-dorongan, lo aja yang turun, lo aja yang turun, lo aja. Soalnya kita mau beli bensin 3.000 seliter. Motor, mobil 1. Ya orang dia ngelayanin motor 3.000, mobil berapa puluh ribu gitu ya. Tiba-tiba ada mobil 1, motor, mobil, saceng juga. Bingung sih itunya. 3.000, iya, saya dorong sih sepupu saya turun. 3.000. Si karyawan bensinnya sambil ngisi sambil begini. Dia sambil mikir, lucu juga motor bentuknya bisa kayak mobil. Itulah aib-aib saya yang selama ini tidak pernah saya bukakan. Ya, itu masa lalu saya luar biasa pedihnya. Lalu akhirnya saya karena nggak sukses, network marketing terus, bulat terus, nggak kaya, recehan terus, bulat jadi recehan. Tuh, saya bingung. Akhirnya saya cari bisnis yang lebih real. Saya bisnisnya bisnis panci profesional, anti lengket. Semua yang saya ketemu, yang namanya ibu-ibu, tidak akan saya lepaskan sebelum dia beli. Hati-hati Anda ibu-ibu di sini. Saya ahli dalam hal menjual segala sesuatu. Makanya teman saya bilang hati-hati. Lu dekat-dekat Luis dijual juga lu. Jadi waktu itu saya jualan panci dan habis itu pancinya saya jual di mana-mana, dan selain panci saya sampingan sih
VCD bajakan sampingan. Itu nggak usah dibahas itu. Panci profesional dan VCD bajakan. Itu saya jual. Semuanya laku, Bos. Jadi semuanya lihat saya tuh, wah ini luar biasa, hebat sekali. Nggak tahu malu. Orang ibu-ibu nganggur sedikit, sikat bleh. Ada pintu kebuka sedikit, saya masukin. Nah, habis pas saya jualan panci nih, wah 10 juta sebulan. Senang sekali hidup saya. Bayangkan, network marketing nggak kaya-kaya. Panci 10 juta sebulan. Ini real. Gitu kan. Lagi sombong-sombongnya jual panci. Patri Sulo datang ke Bandung. Halo lu, Pak Luis, saya Patri Sulo. Siapa nih? Waktu itu kita pernah ketemu. Kupikir sok kenal sok dekat begitu. Padahal saya kartu nama terakhir, tau gak? Saking gak ada yang mau sama dia, terpaksa saya ditawarin. Saya baru tahu itu. Untung aja ya. Akhirnya saya ditawarin. Saya bilang, aduh saya lagi sibuk nih. Bisnis saya sibuk sekali gitu menjalani bisnis saya gitu. Nggak disebut panci. Datang Patri Sulo. Saya sudah nyampe di Bandung. Waduh, pinter juga nih orang. Udah nyampe, nggak enak. Waduh kalau begitu, yaudah deh. Saya lagi sibuk nih, pameran. Duh, pameran kan kesannya pameran gitu. Pameran apa? Profesional gitu. Pas dia datang dia bingung. Panci, VCD bajakan. Wah, dia tawarin. Nih ada Tiansi. Apa tuh Tiansi? Singa langit. Singa langit. Entah juga naga langit muncul lagi, naga langit. Kucing langit. Kecoa langit. Akhirnya saya bilang, dia datang sama saya bilang, udahlah, saya cuma punya waktu 5 menit gitu. Pacar saya bilang waktu itu pasti pacar saya, udah 5 menit gitu. Jauh-jauh datang Fe dari Jakarta, kasih waktu 5 menit. Kata Fe, udah bagus gua kasih waktu 5 menit. Mau semenit? Iya. Aduh, nih galak juga pacar. Saya bilang, Patri, saya cuma punya waktu 5 menit. 5 menit dimanfaatkan. Padahal 5 menit itu dalam hati masih terus. 5 menit, jadi nggak akan muat, mendingan pulang aja gitu, tapi dalam hati. Nggak ngerti Patri, 5 menit ya? Iya 5 menit. Saya bilang buset 5 menit masih dipakai juga. Nggak ngerti nih pengusaha lagi sibuk. Sembarangan, sibuk. Saya tahu, Anda datang ke sini juga Anda diundang oleh teman-teman Anda, dan pasti Anda sedang sibuk diganggu, bukan? Anda pasti lagi buka toko, Anda pasti lagi usaha. Anda marah kalau diundang. Tenang saja, kalau Anda merasakan seperti itu, Anda diamond berikutnya. Oke, jadi akhirnya saya mendengarkan Patri Sulo selama 5 menit. Habis itu singkat cepat padat dan memang benar-benar padat. Gila, luar biasa sekali Tiansi dalam hati, tapi muka masih jaim, cool. Habis itu ditinggalin VCD. Nih VCD segala macam. Oke, tinggalin aja gitu. Saya bilang tinggalin aja. Kita juga ketinggalan. Anda juga pernah seperti itu kan? Diamond berikutnya. Jadi saya biarkan seperti itu. Akhirnya Patri Sulo pulang. Saya langsung bawa pulang ke kos. Buka pintu kos langsung. Hai, VCD. Shut. Majalah. Buku. Fit. Semuanya bahasa Mandarin. Shut. Semenit hilang semua. Panci lagi. Mari kita kembali ke panci dan VCD bajakan. Anda juga pernah seperti itu? Anda juga pernah didatangi orang, habis itu cuek aja? Habis itu kembali ke habitat semula, pernah? Diamond berikutnya. Oke, lalu saya hidup kembali seperti semula. Akhirnya Patri Sulo kembali lagi ke Bandung. Saya bilang kucing saya sakit, tetangganya kucing saya sakit, pacar saya sakit. Pokoknya apapun juga yang penting pergi lo gitu. Tapi akhirnya suatu ketika dia datang lagi, saya nggak enak. Akhirnya saya akhirnya saya nggak enak itu. Akhirnya saya kirimkan korban. Mana Pak Effendi? Ini dia korbannya. Fen, ada yang bagus Fen, datang aja. Gitu Effendi bilang. Kan polos, nurut. Apa Luis? Itu datang aja tuh, ada Patri Sulo, bagus bisnisnya. Dia bingung gitu. Sambil pergi sambil bingung. Kok lu nggak datang sih gitu. Saya mah panci, panci. VCD. Itu korban pertama saya. Oke, akhirnya saya saya kirim Pak Effendi ke sana, utusan dari langit. Akhirnya sampai sana udah saya nggak mau tahu lah urusan lu lah.
ya kan? Yang penting gue gak diganggu lagi. Siapa korban berikutnya Pak? Kirim-kirim aja deh. Saya tetap fokus dan konsisten pada panci anti lengket. Saya percaya bahwa jika saya jualan panci anti lengket, semua yang negatif tidak akan pernah lengket. Pak Trisolo mau nawarin bisnis segala macam, tidak akan pernah lengket. Karena saya pemegang panci anti lengket. Sombong kan? Hah. Mungkin Anda juga sombong. Saya juga sombong dulu. Oke? Jadi jangan sombong kalau Anda sombong. Saya juga sombong dulu kan? Saya bilang, udah, selesai. Nah setelah itu beberapa saat kemudian akhirnya, karena Pak Trisolo datang terus, saya nggak enak. Hati manusia saya terketuk. Terpanggil. Siapa tahu singa langit ini bener-bener singa. Maksud saya, capek gue diganggu. Udah aja datang, berapa sih, berapa duit sih? Gopek notiau. Udahlah kasih aja, yang penting jangan ganggu lagi. Gitu maksudnya. Awalnya begitu. Ya udah, saya datang, akhirnya saya ikut. Saya ikut segala macam, saya ikutan bisnis Tiansi, saya bergabung, produknya saya pilih sembarangan. Habis itu pacar saya marah-marah, join lagi, udah nggak pernah sukses, bukan yang tahu diri. Pasti join terus. Saya bilang ya daripada diganggu terus, mendingan bayar GoPay pergi, hitung-hitung ongkos keamanan. Anda tahu berikutnya? Berikutnya Pak Trisolo datang lagi. Akhirnya suatu hari saya bawa korban-korban saya berikutnya, saya bawa ke dia. Nih, kalau mau nerangin aja nih orang teman-teman saya. Terus saya di ujung. Cool. Dan saat itu saya dengarkan informasi dari Pak Trisolo luar biasa sekali. Ternyata Tiansi singa langit beneran. Saat itu saya lihat, wah ternyata masa depan Tiansi luar biasa. Saat itu saya putuskan saya bergabung di Tiansi dengan serius. Habis itu saya langsung keluar tenaga dalam, beraksi. Profesor turun gunung ceritanya begitu. Profesor Panci turun gunung. Terus saya bilang sama pacar saya, Faye, Tiansi jalan hidup saya. Kenapa? Karena saya bosan jualan panci. Panci terus. Tiap hari kiri kanan depan belakang panci. Muka Faye panci, jauh banget. Saya bilang, oke, saya mau membahagiakanmu dengan tidak berpanci-pancian. Saya bilang, saya tidak mau pameran lagi. Saya harus punya pohon uang. Saya tidak mau pameran terus. Saya maunya bangun pagi, kita shopping, uang datang terus. Saya mau pabrik uang, saya mau pohon uang. Gimana caranya? Network marketing. Apa itu? Tiansi. Faye bingung. Saya bilang, tidak usah keringetan, BMW pasti dapat. Saya bilang begitu. Lihat, buktikan omongan saya. Keringetan belum jatuh pun, saya akan dapatkan BMW. Waktu itu saya ngomong begitu. Ternyata setahun kemudian meleset. Dapatnya 2. Nah, setelah saya mengikuti informasi dari Pak Trisolo, maka sejak saat itu saya langsung aktif di bisnis ini. Saya bilang sama pacar saya waktu itu, ya bulan awal 2001, saya bergabung akhir 2000, namun semuanya belum siap. Nah, awal 2001 saya mulai, karena waktu itu depcast-nya baru keluar. Nah, depcast-nya saja yang keluar, tapi brosurnya belum ada semua. Jadi semua brosurnya dalam bentuk bahasa Mandarin, fotokopian. Anda bayangkan, Pak Trisolo bilang, ini bisnis internasional. Yes! Mana? Brosurnya. Yes! Kayaknya nggak sinkron gitu. Yes! Tapi fotokopi Mandarin. Yes! Tapi karena saya downline yang baik, yes! Yes! Sambil mikir, yes naon, eta yes. Anda bayangkan. Ya. Saya mulai dengan apa adanya, Pak. Saya tidak punya apa-apa waktu itu ya. Saya tidak punya alat bantu apa-apa. Saya cuma lihat di VCD bahwa Tiansi luar biasa. Ya sudah, setiap hari saya nonton VCD di rumah saya, di kos, kiri panci, kanan VCD, di depan TV. TV-nya di situ ada 14 inch, ada para peraih BMW di luar negeri sana. Saya liatin. Saya bilang suatu saat nanti saya harus berdiri di panggung situ. Saya bilang saya yakin sekali. Suatu saat nanti saya akan berdiri di panggung itu. Mungkin itu bedanya. Walaupun di sebelah kiri panci, di belakang VCD, saya fokus, Pak. Fokusnya saya kepada BMW yang di dalam panggung tersebut. Saya lihat, satu BMW aja saya setengah mati saya kejar. Mungkin saya mati hidup 1000 kali. Kerja pensiun, hidup lagi, mati lagi. Mungkin saya nggak bisa beli. Bahkan spionnya pun nggak bisa beli, 12 juta.
Anda bayangkan, mahal sekali BMW seri 3 ini. Saya bilang, wah saya akan dapatkan. Oke, saya lakukan. Saya keluarkan semua tenaga dalam. Macan gunung kembali ke lapangan. Saya turun lapangan, semua saya sponsorin. Dan semuanya nggak ada yang percaya. Anda bayangkan, bagaimana mau dipercaya? Anda masih ingat, tahun 93 sampai tahun 2000, saya ahlinya network marketing. Maksudnya ahli gagal. Saya spesialis dalam bidang network marketing yang gagal. Saya katakan sama semuanya, ini Tianxi luar biasa, berbeda. Dia bilang, dulu juga beda. Oh iya, tapi ini punya kelebihan. Ini satu ini akan membuat hidup kita berubah. Dulu juga lo ngomong gitu. Oh iya ya, apalagi yang belum gue ngomongin ya. Produknya ini beda, produknya ini bagus, produknya ini terbukti. Dulu juga. Terus mereka bilang, terus mana buktinya? Siapa yang sukses? Banyak. Siapa? Banyak. Siapa? Divisi ini banyak. Siapa? Cina, Rusia, Indonesia. Justru itu kita. Anda bayangkan, hari ini Anda bisa hadir di sini melihat para pemimpin Anda sudah terima BMW. Bahkan BMW begitu banyak berjejer di depan, bahkan ada yang hitam satu. Seri 6. Anda masih nggak percaya juga? Buset deh. Dulu saya memulai ini wajar jika semua orang nggak percaya. Kenapa? Karena mereka bilang, mana buktinya? Gitu. Logikanya saya bilang, ini bisa besar seperti ini karena produknya bagus. Produknya bagus, bisa menyembuhkan banyak orang yang sembuh. Bayangkan tangan saya, banyak orang yang sembuh. Siapa? Cina, Rusia, Indonesia. Justru itu kita. Anda bayangkan begitu sulitnya saya memulai bisnis ini. Yang percaya cuma satu, Pak Effendi. Senasib, sama-sama miskin soalnya. Habis dia juga bingung mau ngapain, ikut saya. Tiap hari saya sama dia tatap-tatapan. Lu lagi. Patrisulo datang dari Jakarta. Ayo kita buat acara di hotel. Wah, kita sewa hotel. Yang datang cuma Pak Effendi. Patrisulo dengan gagahnya datang. Ayo kita mulai. Mana orangnya? Pak Effendi dan teman-temannya. Mana teman-temannya? Oh, tidak kelihatan, Pak. Anda bayangkan. Saya undang semua. Saya buat daftar nama. Saya undang semuanya. Gak ada yang mau datang. Mereka rata-rata bilang, oke, sibuk. Saya usahakan. Oke, saya usahakan. Semuanya saya usahakan. Buset deh. Saya undang semua orang. Mungkin Anda pikir teman-teman saya mendukung. Semua teman-teman saya tidak ada yang mendukung, Pak. Semua teman-teman dekat saya gak ada yang mendukung. Sebagai contoh, jika saya lewat di depan kos saya, semua teman saya berpaling muka. Saya di kanan, dia ke kiri. Saya di situ, dia begini. Mereka bilang, setan MLM. Begitu sakit hati saya. Dalam hati saya, nanti kita lihat siapa yang kesetanan. Awas ya, saya bilang ya. Semua saya tawarin gak ada yang mau. Mereka bilang, dulu mana buktinya? Saya keluarkan semua tenaga dalam. Mereka bilang, dulu juga begitu. Saya bingung mau ngomong apa. Akhirnya saya bilang, mati. Teman-teman saya gak ada yang mau. Korban berikutnya. Keluarga. Dengan muka sedikit lecek. Dengan muka sedikit mengiba. Kasihan. Pasti keluarga mau. Saya pulang ke rumah. Saya kumpulin keluarga saya. Kumpulin semua. Saya capek-capek kumpulin mereka. Saya langsung keluarkan. Sampai di BMW. Ketika BMW saya semangat. Save the best for last. Saya simpan BMW. Ketika BMW, yes, ini saatnya. Bapak-bapak dan kakak-kakak dan cici-cici sekalian. Inilah bisnis luar biasa. Silver Lion dapat BM. Saking semangat tenaga dalam saya merem. BM. Pas melek. Hilang semua. Semua keluarga saya hilang. Saya bingung. Tadi kayaknya meeting kita. Mereka bilang, dasar repotin terus jadi anak kecil. Dulu ngomong begitu, sekarang ngomong begitu. Apa yang mereka bilang sama saya? Louis,
Kakak bilangin ya, punya mimpi boleh, tapi jangan tinggi-tinggi. Kalau jatuh sakit. Saya langsung, kepada siapa saya harus berpegangan? Panci udah nggak ada, mau megang apa lagi? Saya bingung. Akhirnya saya bilang, nanti suatu hari nanti kita lihat. Teman nggak mau, keluarga nggak mau, terpaksa orang baru. Siapa ya? Ibu kos. Ibu kos lagi sakit anemia, 3 bulan nggak bisa bangun. Dia. Bu, halo Bu. Apa? Ini ada produk. Kalau orang normal, orang sehat ditawarin langsung apa? Kalau dia kan nggak bisa ngomong. Apa? Nggak bisa ngelawan. Ini dia. Saya bilang, nih produk dari China. Situ sudah berapa bulan? 3 bulan ke dokter nggak sembuh-sembuh. Wah, salah. Nih, mana buktinya? Justru itu. Ibu buktiin. Dia sambil kelengar gitu sambil mikir. Dalam hati saya, ya coba aja. Siapa tahu bagus gitu dalam hati. Oh ini bagus. Akhirnya dasar nggak bisa nolak. Ini deh, ibu ambil deh. Terus saya bilang, mana? Bayar dong duitnya. Dia bilang, sama ibu kos aja hitungan. Ya! Semua orang menolak. Ada 1 orang sekarat. Nerima. Syukur-syukur. Gratis. Buset deh. Rugi bandar. Bu, di mana-mana mau bayar. Udahlah kamu. Nanti kalau sembuh ibu bayar deh. Kalau sembuh ibu bayar. Ya udah saya bilang nih, udah deh, kelinci percobaan. Oh, udah kasih aja deh. 3 hari kemudian udah nongkrong di ini, di meja depan begini nongkrong makan begini kakinya naik gini. Bu, ngapain Bu? Apa emang? Lah, kok udah bangun? Dan lu kan kasih ibu obat. Ibu minum apa lagi selain itu? Kagak, gue berhentiin semua. Gue cuma minum dari lu. Hah? Ibu bangun. Kenapa sih bingung gitu aja? Ya iya kan kamu bilang bagus, ibu pakai. Jadi bagus. Saya bingung, saya pegangan. Beneran bagus ternyata. Wah, saya bilang kagak salah nih. Korban pertama berhasil. Bu, kan udah sembuh Bu. 180.000. Wah, apaan lo? Hitungan lo, udah bagus gue sembuh. Lu kan bisa ceritain ke orang-orang kalau gue sembuh. Buset nih ibu pelit pisan. Ya ampun saya bilang wah udah rugi sekali, gue kagak mau rugi 2 kali deh. Akhirnya saya pakai cerita itu kemana-mana. Saya ceritain kemana-mana. Wah benar-benar bagus, mana buktinya? Wah banyak, siapa? Ibu kos gue. Wah. Saya bilang begini, jangan banyak bicara. Gue punya buktinya. Kalau gentle, buktiin. Di tempat gue ada, di tempat kos gue. Hidup orangnya, tanya. Gak usah dengerin gue, gak usah percaya gue. Percaya ibu kos gue. 1 biji gitu. Terus siapa lagi yang sembuh? Ibu kos gue. Mereka bilang, siapa lagi? Lo heran ya? Tanya dulu sama ibu kos gue. Teman gue bingung, katanya banyak. Ibu kos gue sama ibu kos gue. Pokoknya banyak yang sembuh ibu kos gue. Gitu. Ya, cuma 1. Anda enak banget sekarang cerita. Saya dulu mau ceritain siapa? Gak ada orang. Kiri kanan gak ada yang kenal. Udah saya manfaatkan ibu kos ini. Wah saya bilang rugi sekali, gue mesti untung 10 kali. Akhirnya banyak yang percaya. Akhirnya sedikit demi sedikit. Akhirnya banyak yang percaya dan akhirnya sembuh. 1 persatu sembuh. Ada yang tukang bakmoy. Ada yang kan sekitar kos saya kan pada itu. Korbannya ibu-ibu dah. Ibu jual bakmoy. Ada ibu jual soto. Ibu kantin. Ibu-ibu semua. Kan saya kan dulu bekas pedagang panci. Jadi manusia itu kan hidup karena ada latar belakang. Latar belakang panci ya udah yang kena ibu-ibu gitu. Ibu-ibu saya kan cuman beda panci anti lengket. Cordyceps. Beda dikit produknya beda, tapi kan ibu-ibu pasti bisa kena. Itu udah
Satu demi satu ibu-ibu menjadi korban, akhirnya mereka jadi sembuh. Saya bilang, satu persatu saya ceritain sama orang-orang. Sekarang banyak. Wah, siapa? Ibu kos, ibu bakmoy, ibu kantin, ibu soto. Wah, lumayan ada 4. Terus siapa lagi? Ibu kos, ibu bakmoy, ibu soto. Terus ibu bakmoy, ibu soto, ibu kos. Gila loh. Mau berapa orang lagi? Banyak gitu. Ya bagi Anda mah sekarang biasa sembuh. Bagi saya dulu 1 juga surga dunia, Pak. Ya kan? Saya bilang akhirnya saya semangat. Udah, akhirnya saya mulai ceritakan semua itu. Satu persatu saya buat daftar nama. Wah, saya bawa orang-orang. Ternyata masih tetap susah, Pak. Ngundang 10 datang 1-2. Wah, nombok deh pertemuan. Saya bikin daftar nama. Saya prospek orang-orang. Dulu mah saya kalau makan tuh nggak bisa lihat orang. Makan begitu ada orang lewat, set langsung. Wah, saya tatap matanya. You are my bintang 8. Langsung saya, makanan nggak penting, yang penting saya prospek. Pokoknya saya gila, Pak. Tiap ketemu orang, set. Orang ketemu saya, set. Saya ketemu orang, set. Dia ketemu saya, set. Hilang. Kebayang ya? Sekarang saya seperti ini ya, ngomong ditepokin, bangga. Mau pergi kemana susah banget, ditahan-tahan. Dulu saya datang bubar, di mana ada saya bubar. Anda mau tahu modal saya paling besar pertama-tama apa? Di kos saya itu saya ada kulkas. Kulkasnya segede gini, di atasnya itu ada BMW mainan 4 biji gitu. Setiap orang datang ke kos saya, liatin tuh BMW. Dalam kos saya tuh di dindingnya semuanya BMW. Gambar BMW. Orang datang sini lihat, BMW semua. Terus terakhir dilihat ini mainan. Dia duduk di dekat kulkas, BMW saya diginin. Gimana ya bos kabarnya bisnisnya? Gimana kabar BMW lo? Pelecehan sosial. Saya bilang, mukanya melecehkan banget. Gimana jadinya? Sukses ya? Gile. Keren ya, gimana kabar bisnis lo? Saya bilang, don't touch. Jangan pegang. Setiap lo pegang, tambah gede. Saya bilang, jangan main-main sama impian saya. Impian saya itu ganas, kayak kanker. Lo pegang, tambah gede. Suatu hari nanti tahun depan, tuh gede beneran. Saya parkir di tempat kosmu. Mati lo. Dia bilang, saya bilang, gak masalah Pak. Anda rasakan seperti itu? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu mah sebagian kecil dari masa pahit banget. Memang sih pahit banget sih memang. Kalau diingat-ingat tuh bete banget ya. Habis itu saya bilang, udah deh, lo jangan ganggu deh. Yang penting impian. Setiap hari bangun lihat tuh. Sekarang saya susah bangun pagi. Dulu bangun pagi, sumpah saya bangun pagi dulu. Demi ini BMW, tiap pagi bangun liatin tuh mobil langsung keluar. Saya keluar pagi pulang malam, belum digebukin satpam mah nggak pulang. Demi impian saya, demi BMW, tiap hari saya presentasi sama pacar saya. Wah, bangun tidur seperti itu. Nonton aja stres saya mikirin BMW. Saya terus kejar impian saya. Pokoknya di hati saya itu suatu saat nanti orang-orang yang menolak saya harus saya bawa BMW dia ke dia tuh saya klakson. Akhirnya saya bilang pokoknya tuh mungkin kalau ada yang menghina saya di sebelah gambar BMW gambar fotonya dia. Dreambook ini sama satu lagi elu. Nanti kita lihat. Itu namanya dendam membawa nikmat. Dendam positif. Saya memanfaatkan orang yang menghina saya. Kalau Anda dihina sekarang Anda down. Kalau Anda down tambah lagi. Anda tawarin mereka. Dia ketawa kan? Lo down, lo tambah gede dia. Kalau saya tawarin, dia ketawa. Gua ketawa lebih gede. Nanti lihat nanti saya bilang. Akhirnya saya usaha setengah mati. Saya buat daftar nama 150 orang. Yang angkat cuma 1 kalau nggak salah. Sedih banget. Terus saya prospecting orang di jalan. Wah, kalau orang di jalan kan belum tahu saya. Kalau yang udah kenal kan dia bilang, tukang bohong gitu. Kalau yang belum kenal, tinggal nyisir dikit selesai. Lumayan ganteng. Ya kan? Namanya juga orang baru. Makanya Anda kalau ditolak sama teman Anda, keluar dari lingkungan Anda.
ketemu dengan orang baru itu lebih fresh mungkin. Ya, kalau misalnya Anda di lingkungan memang yang tidak mendukung Anda, ya Anda mesti keluar. Kan sukses Anda kan tergantung sama diri Anda sendiri. Oke, akhirnya saya keluar lingkungan, saya prospek orang macam-macam. Lalu saya buat janji, saya telepon. Saya undang terus, akhirnya pelan-pelan yang datang 4, 5, 10, lumayan. 40 datang, ayo kita mulai. Wah lumayan, ada Effendi, ada lagi yang lain gitu. Lumayan Effendi sama Kanis, gitu lagi. Lumayan pelan-pelan ya, ada macam-macam orang. Terus muncul Pak Frans, ya Pak Ferdinand, lumayan banyak. Pak Tisro datang capek-capek, lo udah banyak datang nih, udah kumpul semua, gitu. Kumpul semua pas datang 5 gitu. Kapasitas 50 datang 5. Pak Tisro datang jauh-jauh begini, kan bete juga ya, datang jauh-jauh, ternyata cuma 5. Terus dia diam begini, saya lihat gitu kan, saya pikir wah ini marah nih, gawat marah nih. Terus apaan saya itu bilang begini, tenang Luis, yang penting sikap, gitu. Saya bilang yang penting sikap. Mau marah aja malu banget, yang penting sikap. Jadi akhirnya dia bilang yang penting sikap, saya ikutin dolen saya. Pak Effendi ngundang orang nggak datang. Fen, yang penting sikap. Saya nggak tahu dia mikir apa, pokoknya saya digituin sama upline, ikutin aja. Namanya juga bisnis duplikasi. Yang penting sikap. 90% impian dan sikap. Akhirnya saya jalankan terus, pelan-pelan. Oh Tuhan menjawab doa saya. Saking pengennya sama BMW. Saya kerjakan terus. Mungkin Anda mau tanya sama saya kan, Pak Luis, kira-kira bagaimana cara Anda menghadapi proses kegagalan, betul nggak? Anda mau tahu nggak bagaimana saya menghadapi kegagalan seperti apa? Anda bayangkan berbulan-bulan ngundang orang nggak ada yang mau, berbulan-bulan ngajak ngomong orang nggak ada yang mau. Anda mau tahu bagaimana cara saya menghadapi itu? Caranya adalah sebelum gagal saya udah tahu bakal gagal. Belum terjadinya saya udah tahu. Besok nih bakal gagal nih, tuh kan bener gitu. Jadi ketika gagal saya lewatin aja, karena saya tahu Tuhan melihat saya. Ketika hujan-hujan, ketika saya hujan-hujanan, ditolak orang, diundang orang gak datang, manusia lihat kosong, tapi saya tahu Tuhan tidak kosong. Tuhan melek, Tuhan lihat, oh Luis berusaha, oi. Saya percaya malaikat dan Tuhan tidak pernah tidur. Jadi ketika saya mengundang orang ada yang datang, saya lihat ke atas. Lihat kan saya udah ngundang orang, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Betul. Ketika hujan-hujanan, saya datang ke rumah orang. Anda bayangkan, udah hujan-hujanan datang, nggak ada orangnya. Tiba-tiba di cancel. Anda bayangkan. Saya bilang, oh terima kasih, saya telah melewati lagi satu proses kegagalan. Anda bayangkan, saya merasa bahwa saya itu memang harus melewati kegagalan. Udah dari dulu udah tahu. Bahkan saya baca buku, orang paling sukses adalah orang yang paling banyak gagal. Justru orang yang nggak pernah gagal bahaya, hati-hati. Nggak pernah nyoba. Ya jelas aja nggak pernah gagal, nyoba juga nggak pernah. Saya banyak gagal karena saya banyak nyoba. Dan saya tahu pasti berkat Tuhan akan datang nanti. Saya tahu pasti jika saya gagal itu semua ada maknanya. Dari kegagalan saya belajar, Pak. Saya belajar. Makin banyak gagal saya makin banyak belajar. Belajar dari kesalahan saya. Akhirnya saya tahu, bahkan sebelum gagal saya sudah tahu bakal gagal. Anda bayangkan, Anda sekarang ditolak orang, Anda bilang down. Saya nggak sempat down, karena sebelum dia bilang enggak, saya udah tahu. Jadi saya merasa bahwa gagal itu harus saya lewati. Anda jelas? Saya presentasi terus, Pak. Saya sebarkan segala macam alat bantu. Ditolak, nggak dibalikin, nggak masalah buat saya. Yang penting saya lakukan. Saya tidak mikir macam-macam, Pak. Karena saya tahu saya harus melewati itu. Kalau Anda mau tahu saya, bagaimana saya dulu, ya seperti itu. Anda tanya, Pak, bagaimana rasa ditolak? Lupa. Sekarang ditolak, sejam lagi lupa. Betul. Saya udah lupa kemarin saya gagal apa. Karena saya nyelonong terus ke depan. Anda ditolak 1 kali, merenungnya 29 kali, buset. 1 kali ditolak, tuh kan apa kata gue? 29 hari merenung. Saya nggak pernah menghitung hari, Pak. Setiap saya ditolak, saya lupakan besok. Setiap saya tolak, saya lupakan besok. Makanya ketika saya sudah sukses sekarang, orang itu datang kepada saya, dia bilang, Pak, dulu Anda pernah nawarin saya dan saya nolak. Saya bilang apa? Lupa gua. Anda mengerti? Saya jadikan penolakan tersebut sebagai batu loncatan buat saya. Dan saya lupakan, maksudnya saya tidak hitung gitu loh. Saya tidak hitung satu persatu. Begitu banyak kegagalan yang saya lewati. Begitu banyak orang yang bilang, gila Luis gagal terus. Saya bilang, no, itu bukan gagal, itu proses. Bedakan proses dengan gagal. Saya baca bukunya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menciptakan lampu. 2000 kali gagal. Dan ketika ditanya,
Bagaimana perasaan Anda ketika 2000 kali gagal? Thomas Alva Edison mengatakan, saya tidak pernah gagal. Saya menemukan lampu. Lalu yang 2000 kali apa? Itu langkahnya. Saya tahu saya pasti menemukan lampu langkah ke 2000. Anda bayangkan, kenapa Anda nggak bisa belajar dari orang seperti itu? Bayangkan jika Thomas Alva Edison menghitung kegagalannya. Dan ketika 1999 dia berhenti. Saudara, kita nggak punya lampu sekarang. Lilin di mana-mana. Anda bayangkan, Anda punya mobil, lilin besar, lilin kecil. Kalau tidak ada Thomas Alva Edison yang begitu jalan terus, dunia tidak berubah. Maka saya pastikan, Louis akan merubah. Louis akan merubah masa depan bangsa ini. Saya tidak pernah hitung kegagalan saya. Akhirnya saya melihat bahwa saya naik peringkat sedikit demi sedikit. Tapi pasti Anda bayangkan sekarang orang bintang 5, bintang 6 begitu cepat 1 bulan. Saya dulu bintang 6 bulan. 5 ke 6 maksudnya bukan bintang 6 bulan. Bintang 5 ke 6 6 bulan, udah nggak tahu yang lainnya. Hampir setahun, Pak. Begitu lama saya menaiki peringkat. Tapi saya alami masa-masa sulit, Pak. Akhirnya saya lewati itu pelan demi pelan. Akhirnya saya dengan istri saya ngitung. Wah, naik bintang 4, naik bintang 5, bonus saya naik. Mungkin bagi Anda bonus beberapa juta itu kecil. Tapi bagi saya itu besar. Makanya ketika saya menerima bonus 1 juta, 2 juta, gayanya saya pun besar. Saya menjalankan bisnis dengan penuh percaya diri. Akhirnya pelan demi pelan saya melihat perkembangan saya, Pak. Bulan Mei. Jadi awal 2001 saya berusaha sampai akhir 2001 saya memasuki bintang 8, bintang 7, bintang 8. Jadi ketika saya kembali dari Sulawesi bersama Pak Effendi, Pak Yobet di sini, Pak Angel, saya ke Sulawesi. Saya kerja keras, Pak. Saya kerja keras pagi sampai malam ke seluruh Indonesia. Saya cari kalau perlu, kalau ikan hiu di Bandung nolak, saya cari ikan hiu di Sulawesi sana. Siapa tahu dia menerima saya join. Saya cari semua orang di mana-mana. Saya mau kaya, Pak, maklum, Pak. Saya mau sukses, Pak. Ingat, 93 saya kebakaran, Pak. Dengan kebakaran saya merasa bahwa saya harus sukses. Supaya kalau kebakaran saya bangun lagi, kagak usah nunggu-nunggu uang orang lain. Saya merasa saya harus sukses. Akhirnya saya tahun 2001 saya tutup dengan angka, saya sudah masuk bonus puluhan juta. Waktu dalam setahun saya berusaha. Jadi awal tahun 2001, akhir tahun 2001 saya sudah masuk puluhan juta. Ya tepatnya 20 juta lah kalau Anda mau mikir berapa, 20 juta saya kasih tahu. Nah ketika awal 2002, jadi ketika akhir 2001 saya masuk ke awal 2002, tepat setahun saya berusaha, bonusnya sudah naik ke 40, 50, 70, 80. Oke, jadi ketika saya bulan Mei 2002, akhirnya saya mendapatkan satu hadiah yang terbesar dalam hidup saya. Anda bayangkan, tahun 2002 bulan Mei, saya diberikan BMW di Jakarta. Anda bayangkan, anak miskin, ngisi bensin 3 liter, bawa nasi sendiri ke fried chicken, jendelanya dibuka hilang, lampunya penuh air, tinggal dikasih ikan di akuarium, ban selalu bocor. Tetapi Mei 2002 saya berubah. Saya bisa naik BMW seri 3. Saya dapatkan seri 3 di Jakarta waktu itu. Saya loncat, Pak, ketika saya diumumkan saya dapat. Saya loncat setinggi-tingginya. Tapi saya ingat kata-kata buku, jangan kaget kalau Anda sukses, karena Anda pasti sukses. Bahkan Anda bisa sukses berikutnya. Kalau Anda terlalu kaget, berhenti di situ. Jadi ketika saya kaget, jaim. Gitu maksudnya tahun 2002 waktu itu. Kalau Anda hadir di Bandung waktu itu, saya saya teriak ke Allah, shoot, Amitabha. Tenang. Saya tidak mau terlalu senang. Kenapa? Karena dari dulu join kan saya udah bilang saya pasti dapat. Betul nggak? Ya kan? Saya udah bilang saya belum keringetan saya dapat. Padahal keringetnya banyak banget. Tapi kan nggak kelihatan. Akhirnya tahun bulan Mei 2002 saya dapatkan BMW. Bulan Agustus saya menikah. Saya lamar istri saya waktu itu. Saya beranikan diri ke mertua saya. Belum bicara, Om, saya mau melamar. Belum ngomong, mertua saya udah bilang, kapan? Wih, harga sebuah BMW, nilai sebuah BMW. Bukan masalah harganya, tapi gengsinya, Pak. Di mana Anda bisa melamar orang? Ya ampun, dulu waktu saya belum punya BMW, saya tidak boleh. Saya dilarang pacaran sama siapapun. Udah nggak kuliah, nggak selesai, rumah kebakaran, masa depan suram, bla bla bla. Ketika saya punya BMW, langsung diterima.
Bahkan dia nanya langsung, kapan? Wah, luar biasa sekali. Akhirnya bulan Agustus saya menikah, 2002. Saya beli rumah di Resor Dago Pakar. Bayangkan, dari terusan Babakan Jeruk 1 nomor 7A. Dalam kurung D, tahu nggak D apa? Dalam. Terusan Babakan Jeruk nomor 7, dalam kurung D, itu namanya dalam, maksudnya tahu nggak? Jadi nomor 7 itu di luar. Nomor saya itu di dalam lagi gitu. Bolivia sama Pak Fedon udah pernah datang ke sana. Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa percaya sama saya. Sinarnya, walaupun kos tapi sinarnya. Ada naga keluar dari sini. Naga Sugara. Oke, Mei 2002 saya dapatkan BMW saya. Agustus 2002 saya menikah di hotel berbintang, hotel internasional. Saya bayar sendiri semuanya. Orang tua saya tinggal datang. Mobil pengantinnya mobil pribadi, bos. Teman saya mobil pengantin, dia sibuk nyari harganya. Saya mah enggak, mobil pengantin ya mobil pribadi. Ada BMW, kenapa takut gitu? Anda mau tahu nggak kisah paling lucu di dunia? Kakak saya, namanya juga nggak gaul, kan? Nggak percaya sama saya. Saya kasih tahu saya bonusnya udah berapa belas juta, berapa puluh juta, nggak percaya. Suatu hari malam sebelum saya menikah, saya taruh BMW saya di Jatinegara, rumah saya di Jakarta. Saya taruh BMW saya sudah dihias. Kan besoknya menikah, tentu udah dihias dong sama bunga-bunga. Kakak saya begini datang. Luis, kan mahal nyewa mobil, lu ngapain dari sekarang? Kawinnya besok. Besok kawinnya. Lu boros amat nyewa mobil dari sekarang. Saya bingung. Oh, kakakku tersayang, nggak gaul pisan. Seluruh Indonesia tahu saya dapat BMW, atau kenapa kakak sendiri nggak tahu? Tunggu sebentar. Anda punya kakak seperti itu? Punya? Anda diamond berikutnya. Akhirnya satu demi satu kakak saya bergabung dan sekarang ya hanya bintang 3 lah. Hanya 3 orang yang bintang 8. Di keluarga saya cuma 3 orang yang bintang 8. Akhirnya Agustus 2002 saya menikah dan saya beli rumah di Resor Dago Pakar. Emang impian saya di sana. Dulu saya sama Pak Naga kalau ingat-ingat dulu kita cuma makan di kafe sambil lihat, gila, hanya rumah orang kaya yang seperti itu gitu. Pak Naga dulu juga sering ke sana, di luar pagar maksudnya. Di luar gerbang sambil nongkrong di sana, pacaran kali ya, sambil gini-gini. Kapan kita bisa punya rumah di sana? Dulu seperti itu. Sekarang kalau saya di kafe yang sama, saya liatin orang-orang pada nunjuk, itu rumah bagus ya. Dalam hati saya, iya rumah gue itu. Belum selesai Pak, Agustus 2002. November 2002 saya terima BMW yang kedua, ya. Istri saya terima BMW yang kedua di Berlin, dan saya terima kapal pesiar pesawat di Berlin. Ya, kalau orang belum ketemu saya ketemu saya sebelum bulan Mei, terus ketemu lagi saya bulan November, mungkin langsung masuk ICU, dirawat sama dokter suruh. Anda bayangkan, lihat saya naik mobil butut di kos 6 bulan nggak ketemu. Rumah Resor Dago Pakar, udah merit, semua biaya sendiri, mobil BMW pribadi, 2 lagi, buset, kapal pesiar pesawat. Sian Nana deh, mau diomongin juga sampai bingung gitu loh. Kok bisa gitu dalam 6 bulan ini hidup saya berubah? Itulah, ini bisnis luar biasa Pak. Bisnis ini bisa merubah hidup saya 6 bulan seperti itu. Anda bayangkan, saya melayang Pak, kapal pesiar pesawat saya terima di Berlin. Berlin menjadi saksi hidup saya. Makanya saya bilang tadi, ternyata saya meleset. Targetnya 1 BMW tahun depan, ternyata BMW-nya 2. Ini bisnis luar biasa sekali. Oke, belum saya sampai di situ Pak. Bulan Agustus 2002, November 2002 saya lanjutkan lagi. Tahun 2003 saya terpilih sebagai nomor 1 pemasar terkaya versi majalah Warta Bisnis. Ya, bangga juga sih. Bangga juga gitu lihat muka kita di sana terus tertulis namanya gitu. Ini palsu nggak ya? Gua tip acting. Ini asli Luis Tendian, bangga banget. Wah, kalau ketemu orang tuh gila, masa terkaya. Ini malu. Jadi nggak enak gitu loh kalau ketemu orang tuh rasanya tuh jadi aduh gimana gitu. Jadi saya lupa masa lalu saya begitu kelam. Ketemu orang wah pemasar terkaya luar biasa sekali gitu. Wah,
Akhirnya saya bilang, ya saya bukannya sombong, saya nggak tahu, saya nggak mau orang tahu orang tahu penghasilan saya berapa. Tapi apa boleh buat, udah pada tahu sih. Ya, orang ketemu saya, Pak Luis, katanya begini ya. Nggak tahu tuh, kata majalah itu begitu. Rendah hati dan tidak sombong. Tahun 2003 sih seperti itu. Wah, bangga juga, men. Wah, luar biasa sekali. Belum selesai sampai di situ. Sebagai penguasa terkaya, harus punya mobil yang cocok, betul nggak? Tahun 2004, saya tunggu-tunggu, saya lihat majalah, BMW seri 6 akan masuk. Kapan masuknya? Gitu. Kalau saya bisa bahasa Jerman, saya telepon Jerman langsung. Ternyata saya nggak bisa bahasa. Saya tanya semua dealer, kapan seri 6 datang? Kapan seri 6 datang? Gitu. Salesnya bingung. Orang mau ditawarin nggak ada yang mau, kemahalan. Saya mau cari-cari. Tolong, saya cekek. Tolong. Kapan seri 6 datang? Aduh, saya nggak tahu, belum dapat informasi. Ini gimana sih sales? Nggak ngerti saya. Suatu saat ketika saya main ke Astra BMW Sunter, tiba-tiba saya tanya, Cik, namanya Cialing, kapan tuh seri 6 keluar? Seri 6 udah bisa dipesen, Pak, terbatas, maksimal 10, nggak boleh lebih. Saya langsung bilang, mana suratnya? Mana suratnya? Saya mau tanda tangan. Langsung saya isi nama, saya tanda tangan, saya kasih. Abis itu saya tanya, berapa sih harganya? Karena saya tahu berapapun juga saya pasti mampu kok. Cuma seri 6 doang. Paling berapa koma M? Nggak masalah. Dulu 1 M seumur hidup kumpulin, mati hidup 100 kali juga nggak nyampe-nyampe. Sekarang 1,7 M. Beli dulu baru nanya, berapa sih? 1,7. Oh, oke. Cool. Anda bayangkan, saya naik BMW seri 6. Sejak 2004 itu saya mengalami perubahan hidup yang luar biasa lagi. Kenapa? Karena kalau saya naik, waktu saya punya seri 3, itu saya dikenal di perumahan saya. Ya, saya dikenal di perumahan saya waktu saya punya seri 3. Tapi ketika saya punya seri 6, ya ampun, bos perumahan saya kenal saya. Dulu ketika setiap kali pertemuan, tetangga-tetangga kenal saya. Satpam, orang warung tahu, itu kan yang dapat BMW kapal pesiar pesawat. Tahu, bangga juga. Tapi yang bos perumahannya, Resto Dago Pakar itu 3.200.000 meter. Itu kaya sekali. Kalau lihat saya langsung begitu dari jauh, set gitu. Ya ilah, semenit kayak ngeliatin gue. Ini manusia nih, nggak dianggap sama dia. Hanya salah satu penghuni itu. Tapi ketika saya punya seri 6, lewat dia di rumah saya, dia lihat seri 6 di depan, dia buka jendelanya, dia begini. Saya jadi salah tingkah. Siapa ya? Saya bukan ya. Sebelah saya supir, nggak mungkin supir saya. Saya begini lagi. Dia begini. Wah, terus dia lewat. Gila, dianggap men, seri 6 membawa perubahan dalam hidup saya. Lewat, muter lagi. Buka jendela, begini lagi. Saya bilang, ngapain sih nih? Kayak nggak ada kerjaan aja. Begini. Pak Luis, saya parkir dulu ya. Mau turun coba. Saya langsung bilang, ya ampun, mau turun. Hah? Gila si bos turun. Langsung anak-anaknya langsung turun. Pegang-pegang mobil. Papa bagus ya, papa bagus ya. Saya bilang, terus sayang puji, terus sayang puji. Inilah makananku dalam hidup. Terus, manusia hidup untuk penghargaan toh. Saya begitu dihargai Pak. Di foto-foto, luar biasa. Si bos cuma begini. Bagus ya? Bagus ya? Iya. Ulangi bos. Bagus ya? Bener-bener bagus mobil ini. Saya bilang begini, saya pikir, ini orang sombong tapi mau turun, kenapa tau gak? Karena itu mobil jarang di Indonesia. Kalau dia lewatin kesempatan itu, gak tahu kapan lagi bisa ketemu. Terpaksalah dia turun untuk melihat mobil saya. Asik men. Lumayan. Langsung ditawarin. Pak Luis, ada kafling golf 3 juta semeter. Anda beli gitu loh. Jadi nganggep saya gitu. Biasanya sales yang nawarin saya. Ini mah bosnya langsung. Oh iya, saya akan pertimbangkan. Luar biasa hidup ini ya. Naik pangkat. Dari anak kos, gila kenalan sama bos. Luar biasa. Akhirnya saya lewati hidup begitu luar biasanya Pak. Tahun 2004 saya keluar negeri Pak. Saya keluar negeri sama orang tua saya.
Orang tua saya tuh ada mami saya, nanti Anda lihat mami saya tuh, sekarang awet muda. Orang bingung kenapa awet muda. Mami saya tuh ternyata dulu tuh doyan ke Singapura, nostalgia sama papa saya. Bahagianya gitu loh ngajak orang tua, tiba-tiba orang bilang, tante muda sekali. Saya bilang, iya, habis keluar negeri. Habis keluar negeri, gitu. Habis Singapura, Australia, Hong Kong, begitu banyak saya ajak orang tua saya dan orang tua istri saya. Anda bisa lihat tadi, saya bisa mengajak keluarga saya ke Cina sama-sama. Kami juga pernah ke Bali, lihat lumba-lumba langsung dari laut, lumba-lumba di bawah, tembus pandangan airnya jernih, lumba-lumba terbang loncat-loncat, dikit-dikit ribuan lumba-lumba. Waktu itu kalau nggak salah hari Rabu siang, teman saya lagi kerja kayaknya ya, lagi makan siang kali sejam, habis itu balik lagi kantor. Saya lihat lumba-lumba. Saya ke Cina hari biasa, hari kerja mah saya libur terus. Saya lupa hari Minggu kapan. Kalau nggak salah hari Sabtu, Minggu, habis itu Sabtu lagi, habis itu Minggu lagi. Perubahan yang saya alami dalam hal kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu sangat-sangat luar biasa bagi saya. Anda bayangkan perubahan yang saya alami. Kehidupan saya berubah Bapak Ibu sekalian. Saya ke luar negeri bersama keluarga saya ke Australia. Kami main kano bareng, lihat kanguru. Anda pernah nggak ke pantai? Tapi dingin. Ayo, pantai image-nya apa? Panas kan? Di Australia pantainya dingin, lagi musim dingin. Anda bayangkan main di laut sambil dingin. Ada burung-burung banyak. Burungnya lucu. Saya begini dia terbang semua. Saya begini turun lagi. Lucu. Dikira tangan saya ada makanan. Saya begini semua rame-rame terbang ke atas. Ketek terus turun lagi. Enggak ada kerjaan saya bilang. Luar biasa sekali hidup ini, lucu-lucu burungnya di Australia. Ya. Wah, lihat kanguru. Saya ke Cina lihat tembok Cina. Anda lihat tadi kami ke namanya kota Kuilin. Kota Kuilin itu adalah kota bekas di bawah laut. Ya. Jadi itu kota bekas di bawah laut. Gunung-gunung kecil-kecil. Tadi lihat. Gunung-gunung kecil-kecil. Jadi kita menyusuri sungai, di pinggirnya gunung-gunung. Puluhan ribu gunung-gunung berkilo-kilo. Berpuluh-puluh kilometer. Itu semua gunung-gunung. Anda bayangkan begitu indah. Terus kalau misalkan sungainya jernih, itu pantulannya mantul. Jadi kita bisa lihat atas juga lihat bawah. Pantulannya gunung terpantul sempurna di sungai. Anda bisa bayangkan indahnya. Terus kalau sore-sore ada kabut-kabutnya gitu. Anda bayangkan tinggal lewat itu Crouching Tiger, Hidden Dragon, Chow-Jun-Fa, Jet Li gitu cocok banget. Wah, silat-silat gitu. Itu gunung-gunung luar biasa sekali, kayak di kayangan lah. Tapi saya bisa melewati situ. Anda luar biasa sekali hidup ini, Pak. Mungkin Anda bisa merencanakan nanti liburan kemana. Banyak sekali yang saya bisa dapat dari bisnis ini. Dan bukan cuma materi yang bisa saya dapatkan, bukan cuma finansial, tapi juga waktu saya bisa dapatkan bersama anak saya. Anda bisa lihat, saya bisa bersama anak saya bangun tidur yang bangunin anak saya. Papa gitu. Saya bilang nih anak nggak tahu diri, saya lagi mengantuk. Papa gitu. Saya bilang ini anak udah tahu bapaknya tidur bangun siang terus dibangun pagi-pagi. Papa, tapi bahagia juga lihat anak seperti itu ya. Ya kan? Anda bagaimana dong? Yang setiap hari mesti pergi kerja. Ya kan, anak-anak melek, bapaknya udah nggak ada. Anak-anak merem, bapaknya belum pulang. Gimana itu hidupnya? Tiap hari hidup seperti itu. Anda bayangkan perbedaan kehidupan yang saya alami. Anda cari uang berpuluh-puluh tahun hanya untuk menemani bos, pelanggan mungkin, pelangganan. Mungkin Anda buka toko, Anda senang sekali dengan pelanggan. Saya nggak tahu dengan Anda. Saya bisa berubah melalui bisnis ini bukan cuma materi, tapi saya dapatkan waktu, Pak. Waktu itu berharga. Demi orang-orang yang Anda cintai, Anda bisa bersama-sama berangkat ke luar negeri, bersama-sama dengan orang yang dicintai. Anda bayangkan, suatu hari nanti, mama saya sudah pernah ke luar negeri semuanya. Mungkin suatu hari nanti Anda tanya mama saya kemana? Mama saya di Kutub Utara. Ngapain? OPP sama penguin. Tidak ada batas. Anda bayangkan hidup tanpa batas. Anda bisa bayangkan hidup tanpa batas? Hidup itu benar-benar tidak bisa dibatasi lagi. Luar biasa sekali hidup ini. Oke, nah sekarang bukan cuma itu juga, tapi saya bisa membantu orang berkembang. Saya bisa membantu orang hidup lebih berkembang. Saya bisa lihat satu persatu jaringan saya dapat BMW. Orang-orang yang dulunya naik motor, orang-orang yang dulunya jalan kaki, orang-orang yang dulunya masuk di gang,
Orang-orang yang dulunya naik Vespa, butut. Mereka orang-orang miskin yang kalau pergi sama saya, yuk cari yang murah. Tapi sekarang mereka bisa tersenyum. Mereka bisa dapatkan BMW. Jadi saya bisa melihat jaringan saya setiap saat, setiap konvensi terima BMW satu persatu. Saat ini sudah 33, saudara. Sudah 33 BMW dihasilkan dari jaringan kami. Dan tentunya satu hal, kami bisa seperti ini semua karena kami menjalankan sebuah sistem. Saya tidak akan bisa membantu semua orang kalau saya tidak punya sistem. Kalau tidak ada sistem yang membantu kami, tidak ada yang bisa kami lakukan. Tidak mungkin seorang Louis Tendean bisa membantu segitu banyak orang. Sistem yang bisa membuat saya berkembang, sistem yang membuat saya bisa mengembangkan orang lain. Jika Anda jalani sistemnya, Anda akan ikuti kami semua, maka gambaran masa depan Anda adalah kehidupan kami saat ini. Para pemimpin Anda sudah membuktikannya. Mereka begitu banyak membantu orang. Jika Anda mengikuti sistem kami, Anda pasti akan duduk di depan berikutnya. Anda pasti akan berdiri di panggung berikutnya. Mungkin Anda tanya, Pak Louis, bagaimana saya bisa sukses? Apa yang harus saya butuhkan? Saya kasih tahu dengan Anda semua. Saya sharing dengan Anda semua. 95% bisnis ini ditentukan oleh impian Anda. Jika Anda datang hari ini tidak punya impian, maaf. Mungkin Anda tidak tepat. Mungkin Anda akan jatuh beberapa bulan kemudian. Tapi Anda segera harus temukan impian Anda. Karena 95% sukses di bisnis ini ditentukan oleh impian Anda. Banyak orang yang konsentrasi dengan latar belakang, skill. Banyak orang yang konsentrasi dengan yang 5%. 5% itu apa? Teknis. Banyak orang yang bilang begini, saya kan gak bisa ngomong. Nah itu berusaha ngapain? Saya kan gak punya teman, sambil gandengan. Begitu banyak orang yang cari alasan membahas soal yang 5%. Padahal sukses ditentukan oleh yang 95% impian Anda. Jika Anda punya impian, Anda punya tujuan, Anda berani bermimpi, Anda pasti akan berani bertindak menuju impian tersebut. Anda harus gali impian Anda. Apa impian Anda yang terdalam? Anda harus punya alasan yang sangat kuat untuk Anda menjalankan bisnis ini. Apakah Anda sudah punya? Kalau Anda tidak punya, percuma Anda datang ke seminar sekarang, malam ini. Karena Anda akan lihat, luar biasa mereka. Luar biasa ya dia ya. Saya mah biasa-biasa aja. Percuma kita ada vision seminar malam ini. Tapi vision seminar hari ini akan mengubah hidup Anda. Jika Anda punya impian, ada yang Anda kejar. Apakah Anda punya sesuatu yang Anda kejar? Mungkin impian Anda membantu orang tua Anda, memberikan mobil buat papa Anda. Mungkin papa Anda tidak pernah bisa beli mobil, Anda berikan mobil, kuncinya. Suatu saat nanti, tahun depan atau 2 tahun lagi, ketika ulang tahun, Anda berikan amplop isinya mobil. Berikut figurnya. Anda bisa berikan kunci rumah buat mama Anda senang rumah. Ibu-ibu tuh senang rumah, bapak-bapak tuh senang mobil. Anda belikan belikan tiket ke luar negeri buat ibu Anda. Papa mama Anda tuh tidak pernah minta, betul nggak? Apa-apa dikasih ke anak, betul nggak? Tapi sebetulnya mereka mau nggak? Sebetulnya mereka pengen nggak? Pak, mah, ke luar negeri yuk? Enggak. Udah keburu beli tiketnya? Oh ya. Begitu pasti. Iya Pak, dibeliin mobil, nggak mau buang-buang duit, udah keburu lagi. Oh iya, mobil apa? Yuk mah, beli rumah? Nggak usah lah, mama kan udah senang begini, udah keburu beli rumahnya. Iya, berapa luasnya? Papa mama itu manusia juga, sama dengan kita. Entah apa impian Anda, tapi mungkin salah satu impian Anda adalah membahagiakan orang tua Anda. Suatu hari nanti Anda akan punya anak, bagi yang belum punya anak, atau Anda sudah punya anak sekarang, Anda memberikan apa yang terbaik buat anak Anda? Anda memberikan apa? Anda mau ketika suatu hari nanti anak Anda bicara nama papanya, mau dia bangga atau dia sebut papa saya gitu. Atau Anda mau disebut papa saya adalah seorang diamond, seorang director di TNC. Anda mau dianggap, Anda mau melihat anak Anda melihat Anda seperti apa? Apapun impian Anda, saya tidak tahu. Mungkin Anda mau beli rumah, Anda mau beli mobil. Mungkin Anda ingin membantu tempat ibadah Anda mau membangun gereja, membangun masjid, Anda mungkin mau naik hajikan seluruh keluarga Anda mungkin mau membuat bagus rumah ibadah Anda mungkin ingin menyumbang, lihat ada masalah bencana alam, Anda bantu, bukan hanya memberikan simpati.
Oke? Anda punya impian, Anda sudah 95% sukses di bisnis ini. Berikutnya Anda harus punya sikap yang positif. Sikapi positif diri Anda sendiri. Diri Anda itu ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Karena Tuhan sempurna, Tuhan pasti menciptakan manusia sempurna. Setuju? Kalau Anda menjelek-jelekan diri sendiri atau Anda menjelek-jelekan orang lain, maka Anda menghina ciptaan Tuhan. Apakah Anda berani berhadapan dengan Tuhan? Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu terbaik, Pak. Tuhan sempurna, maka ciptaannya sempurna. Jangan pernah menjelek-jelekan diri sendiri. Sikapi diri Anda positif. Itu yang pertama paling penting juga, Anda mesti sikapi positif. Sikap positif juga terhadap orang lain, Pak. Informasi sekarang orang yang mengundang Anda harus sikapi positif. Karena mungkin kemarin malam Anda berdoa, Tuhan kirimkan rezeki. Nah sekarang saya tanya, kalau Tuhan kirimkan rezeki lewat siapa? Kan sesama manusia. Masa sesama tumbuhan? Masa Anda mau bunga mawar yang ngomong ke Anda? Masa Anda mau rumput-rumput yang bilang Vision Seminar? Kan gak mungkin. Jika Anda meminta berkat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengirimkan lewat orang lain. Dan itu mungkin orang yang mengundang Anda malam ini. Tidak ada satupun sukses tanpa informasi. Informasi adalah awal dari kesuksesan. Maka berterima kasihlah kepada yang mengundang Anda, karena malam ini Anda dapat informasi. Dan siapa tahu informasi bisa mengubah hidup Anda. Ingat, saya dapat informasi 5 menit, tapi 5 menit bisa merubah hidup saya. Setelah Anda sikapi positif orang lain, Anda hargai orang lain, Anda juga harus bersikap positif terhadap ini bisnis. Bisnis ini kita bekerja sama dengan negara China. Negara China adalah negara yang terkaya di dunia saat ini. Dan pemilik kita adalah nomor 2 terkaya di China. Artinya kita bekerja sama dengan perusahaan yang tepat, betul? Kalau Anda suka uang, kalau Anda ingin berbisnis, Anda harus pilih perusahaan yang tepat dari negara yang tepat, betul? Suka nggak suka itu terjadi, Pak. Karena memang bisnis sekarang terkuat investasinya dari China. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda sikapi positif terhadap produk kita. Produk kita produk kesehatan. Bisnis kesehatan adalah bisnis yang akan booming berikutnya, bernilai triliunan dolar. Anda pinjam kepada para pengundang Anda, ada VCD contact tape yang berisi Wellness Revolution, di mana 5 tahun ke depan, tahun 2010 akan terjadi booming di bidang kesehatan. Jika Anda bekerja sama di bidang kesehatan, Anda akan tepat. Sikap berikutnya, Anda harus positif terhadap bisnis ini. Kenapa? Karena yang ketiga adalah bisnis ini adalah bisnis ultra kaya. Profesi ultra kaya. 20% dari orang terkaya dunia dari bisnis ini. Suka nggak suka, cocok atau tidak cocok dengan Anda, itu urusan Anda. Tapi yang jelas, saya informasikan, 20% orang terkaya dunia dari bisnis ini. Jadi berterima kasihlah kepada yang mengundang Anda. Karena orang yang mengundang Anda bisa melihat wajah ultra kaya dari Anda. Mungkin Anda nggak ngelihat. Mungkin Anda butuh bantuan teman Anda untuk melihat wajah ultra kaya. Jadi Anda dipercaya oleh teman Anda calon ultra kaya berikutnya. Berterima kasih kepada orang yang mengundang Anda malam ini. Sikap positif berikutnya, Anda harus sikap positif terhadap kegagalan. Mungkin Anda sekarang semangat dan besok Anda menghadapi kegagalan. Saya beritahukan kepada Anda semua, tidak usah takut gagal. Beranilah gagal, karena Anda pasti gagal. Buat apa takut gagal kalau pasti gagal? Tapi dengan gagal tersebut Anda menuju sukses. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Saya berikan satu tips buat Anda semua. Jika Anda merasa sedang gelap, jika Anda merasa sedang gagal, jika Anda merasa sedang ditolak, ingat satu hal, bahwa Anda akan menjadi bintang 2 tahun berikutnya. Betul? Betul? Anda semua merencanakan jadi bintang dalam kehidupan Anda? Pertanyaannya, jika bintang bersinar butuh kegelapan atau terang? Gelap. Jadi kalau bintang bersinar harus butuh gelap. Jadi kalau Anda hari ini sedang berada dalam kegelapan, mungkin itu Tuhan memberikan jalan kegelapan buat Anda supaya bintang Anda bersinar 2 tahun berikutnya. Anda harus nikmati kegagalan tersebut. Ketika Anda menikmati kegagalan, Anda pegang apa yang Anda pegang sistem unicorn. Anda percayakan bahwa suatu hari nanti 2 tahun ke depan, kegagalan akan menjadi sempurna ketika bintang Anda bersinar terang. Suatu hari nanti Anda akan maju ke panggung. Anda lihat yang terang siapa sekarang?
Anda mengerti? Suatu hari nanti akan menjadi panggung ini menjadi panggung kemenangan buat Anda semua. Anda akan menjadi pembicara berikutnya. Anda akan menceritakan kegelapan Anda, tetapi diakhiri dengan kesenangan, diakhiri dengan kemuliaan, diakhiri dengan berkat, diakhiri dengan kemenangan. Dan begitu banyak orang yang gagal lainnya mempelajari dari Anda semua. Anda bayangkan, begitu dahsyatnya kegelapan, begitu dahsyatnya kegagalan. Dan itu semua diciptakan untuk Anda, supaya suatu hari nanti bintang Anda bersinar terang. Kalau bintang Anda bersinar terang di tengah keterangan, itu namanya bintang ngeheng. Bintang error, bintang salah. Tapi kalau Anda mau menjadi bintang yang terang, maka Anda butuh kegelapan. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang menolak Anda, karena itu merupakan jalan. Dengan ditolak, Anda akan lebih semangat. Dengan ditolak, Anda akan lebih semangat lagi. Suatu hari nanti, Anda akan terima kasih kepada orang yang menolak Anda. Terima kasih, gara-gara Anda menolak, saya menjadi bintang sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan Anda foto keluarga saya. Anda bisa lihat di situ ada saya, istri saya, mama saya, dan anak saya. Dan saya pastikan walaupun papa saya nggak ada di sana, saya yakin papa saya melihat di atas sana. Saya yakin papa saya melihat di atas sana dan papa saya bangga dengan anaknya seperti ini. Saya rasa papa saya tidak akan menyesal mempunyai anak seperti saya. Saya dengar dari teman-teman papa saya bahwa papa saya itu adalah orang yang senang membangun orang lain. Dan saya rasakan, oh ternyata keturunan. Saya bilang, oh terima kasih Tuhan, saya bisa melanjutkan pekerjaan papa saya. Setiap hari saya membangun manusia. Jadilah manusia yang paling berbahagia jika kita melihat orang lain berkembang. Oke, Anda bisa lihat, itulah tujuan hidup saya. Apakah Anda punya tujuan hidup dengan keluarga Anda demi orang yang dicintai? Mungkin dengan ayah Anda, ibu Anda, anak Anda, atau pasangan Anda. Mungkin Anda menjalankan bisnis ini demi mereka, supaya mereka bangga dengan Anda. Orang-orang yang Anda cintai akan bangga. Dan suatu hari nanti mereka akan bercerita kepada semua orang bahwa mereka adalah keluarga Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan demi membahagiakan keluarga Anda? Malam ini saya minta Anda semua, saya akan mengulang kebiasaan yang selalu kami lakukan, bahwa kami ingin bersepakat dengan Anda agar Anda memutuskan saat ini Anda akan komitmen. Oke, Anda tidak usah pedulikan bunyi-bunyi di samping Anda tidak usah pedulikan sebelah-sebelah Anda fokuskan malam ini adalah malam untuk Anda semua. Saya mau berbicara dengan Anda dari hati ke hati, bukan dengan tetangga Anda, bukan dengan teman sebelah Anda. Saya mau bicara dengan Anda, baik yang duduk maupun berdiri di belakang sana, maupun di belakang sana semua. Saya pastikan pengaruh seminar ini akan mempengaruhi Anda semua. Oke, sama-sama boleh kita pejamkan mata kita semua. Kita semua tidak mau buang-buang waktu Bapak Ibu sekalian, jadi kita mau malam ini berubah buat kita semua. Saya pastikan malam ini adalah malam perubahan buat Anda semua demi kehidupan Anda di masa mendatang. Anda boleh pegang dada Anda, karena dada Anda adalah berdegup jantung Anda, dan itu menjadi bukti bahwa Anda hidup. Bapak Ibu sekalian, Anda hidup. Anda hidup, saudara-saudara. Malam ini kita memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa saya akan memutuskan untuk menjadi komitmen. Saya akan memutuskan komitmen di bis ini. Saya akan berubah. Saya akan berubah demi masa depan kita semua. Saudara-saudaraku, boleh malam ini kita semua membayangkan kira-kira apa impian Anda yang paling dalam? Kira-kira apa impian Anda yang paling dalam? Anda boleh bayangkan sama-sama dengan saya. Mungkin Anda suka rumah, mungkin Anda suka mobil. Mungkin Anda tahu impian ayah Anda, impian mama Anda. Apa yang paling dalam Anda mau inginkan dalam hidup ini? Bayangkan itu sekarang juga. Bayangkan jika melalui bisnis ini Anda bisa mendapatkan itu semua. Bayangkan Anda bisa naik mobil yang Anda sukai. Anda bisa pulang setiap hari ke rumah yang Anda sukai.
Anda bisa melihat senyum pasangan Anda. Anda bisa melihat senyum papa Anda, mama Anda begitu bangga dengan Anda, dan Anda bisa melihat senyum anak Anda ketika Anda pulang dan anak Anda bangga sekali dengan Anda. Kira-kira apa yang Anda mau mereka ceritakan ketika mereka ketemu dengan orang lain? Kira-kira apa yang Anda mau mereka ceritakan ketika mereka ketemu dengan teman-temannya? Siapakah Anda? Kira-kira ketika Anda meninggalkan hidup ini, meninggalkan dunia ini, kira-kira apa yang Anda ingin orang ingat dengan Anda semua? Untuk itulah kita berkumpul di sini malam ini. Untuk itulah Anda diundang ke sini malam ini. Anda bayangkan 2 tahun ke depan Anda membelikan impian papa Anda belikan impian buat mama Anda bayangkan senyumnya. Mumpung masih ada Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada. Bahagiakan orang-orang yang masih ada di dalam keluarga Anda. Anda bayangkan wajahnya, Anda bayangkan senyumnya ketika dia menerima hadiah dari Anda. Apakah senyum itu penting buat Anda semua? Apakah senyum papa Anda, mama Anda begitu penting buat Anda? Anda bayangkan senyum anak Anda, apakah begitu penting ketika dia sekolah di tempat yang terbaik? Ketika dia bermain dengan teman-temannya? Apakah itu senyum mereka semua penting buat Anda semua? Tuhan memberikan kita waktu. Jangan sia-siakan waktu Anda. Jangan sia-siakan waktu Anda. Jangan sia-siakan waktu Anda. Karena mungkin malam ini adalah perubahan buat Anda semua. Anda bayangkan orang yang menolak Anda jadikan itu alasan yang kuat untuk membuktikan kepada dunia siapa Anda sebenarnya. Anda buktikan kepada dunia bahwa Anda adalah pemenang dalam hidup ini. Apakah Anda tidak puas? Apakah Anda tidak bosan menjadi orang yang biasa-biasa saja? Apakah Anda mau hidup ini dilewati begitu saja? Apakah Anda puas dengan menjadi orang yang biasa-biasa saja? Tunjukkan kepada dunia Bapak Ibu sekalian, tunjukkan kepada keluarga Anda, tunjukkan kepada teman-teman Anda siapa diri Anda sebenarnya. Malam ini saya mengajak Anda semua untuk sadar bahwa kita semua diciptakan Tuhan untuk satu tujuan, bukan untuk numpang lewat, tetapi begitu banyak rencana Tuhan. Kita akan dijadikan berkat, kita akan dijadikan saluran berkat untuk kita membagikan berkat Tuhan kepada teman-teman kita semua. Di mana Anda ada, dimanapun Anda berada, Anda harus menjadi saluran berkat buat teman-teman Anda, buat lingkungan Anda. Berkat Tuhan begitu banyak, berkat Tuhan yang disediakan kepada manusia begitu banyak, melebihi akal manusia. Malam ini terima kasihlah kepada Anda semua, karena Anda disadarkan bahwa Anda dipilih oleh Tuhan untuk merubah dan mengembangkan orang lain. Lakukan yang terbaik melalui bis ini demi orang-orang yang Anda cintai. Malam ini berterima kasihlah Anda mendapatkan kesempatan untuk merubah hidup Anda. Selamat malam.